Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rangkaian diskusi soal UTBK SBMPTN 10 tahun terakhir. Dan kali ini kita nyampe di part 3 topik limit untuk UTBK Matematika. Jadi teman-teman simak terus saja, siapkan alat tulisnya, kita mikir bersama, kita diskusi bersama. Oke, kita fokus di part 3 ini untuk soal-soal SBMPTN tahun 2017. Bagaimana model-model soalnya, langsung saja kita simak. Mulai dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama, silahkan kalau mau di pause dulu, coba dikerjakan dan nanti bisa ikut jawab-jawab di komentar ya. Oke, kita akan tunjukkan dua cara. Yang pertama pakai L-Hospital dan yang kedua pakai cara penguraian. Nah, bagaimanakah nanti? Silahkan teman-teman bisa menentukan mana yang cara yang paling termudah menurut teman-teman sendiri, karena masing-masing cara tentunya ada tantangannya tersendiri. Oke. Kita cek dengan metode yang pertama. Kita pakai metode L-Hospital. Nah, bagaimanakah metode L-Hospital ini? Kita tentunya tahu bahwa syaratnya untuk mengerjakan dengan L-Hospital ini syaratnya adalah ketika limit dari X mendekati 0, 4X plus 3X dikali cos 2X per sin X cos X ini jika dimasukkan langsung atau disubstitusi nilai X nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0 per 0. Kalau nggak percaya coba aja, masukkan ke sini jadi 0, dimasukkan ke sini jadi 0 kali ini juga 0, ini dimasukkan ke sini sin 0 juga 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Jika hasil limitnya adalah 0 per 0, maka kita bisa pakai metode L-Hospital. Caranya gimana? Kita turunkan masing-masing. Yang di atas ini adalah kita misalkan fx dan yang di bawah ini kita misalkan sebagai gx. Nah, gitu ya caranya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa memodifikasi dulu agar lebih mudah. Caranya memodifikasi gimana? Misalkan ini 4x plus 3x cos 2x ini tetap aja. Kemudian yang di bawah ini karena sin x dikali cos x ini, teman-teman mungkin masih ingat rumus sudut rangkap. Jika ada sin 2x maka itu maknanya sama dengan 2 sin x cos x. Maka kalau sin x cos x saja sama dengan setengahnya dari ini, maka gx ini bisa kita modif jadi setengah sin 2x. Begitu juga bisa. Oke, nah sekarang kita coba langsung terapkan saja dengan cara menurunkan masing-masing fx dan gx nya. Oke, kita turunkan ya, kita coba turunkan. Berarti limit X mendekati 0, jadi turunannya ini menjadi apa? 4X diturunkan terhadap X jadi 4 saja, ditambah 3X cos X ini berarti kita pakai metode turunan apa? UV. Jika U dan V adalah fungsi X, DU dikali V per dx ya turunannya, maka sama dengan U aksen dikali V ditambah apa? V aksen. Masih ingat kan ini? Nah, ini tantangannya kalau pakai L-Hospital. Jadi teman-teman harus paham tentang metode penurunan atau diferensial. Oke. Berarti ini adalah U dan ini adalah V-nya kan gitu. U aksen V berarti turunan dari 3x berarti 3. Oke. V-nya berarti tetap cos 2x. Oke ya. Terus ditambah V aksen U nya tetap 3x, V aksennya turunan dari cos 2x. Turunan cos 2x itu berarti 2 dikali min sin 2x kan gitu. Masih ingat kan? Coba dibuka lagi cara penurunan trigonometri. Jadi ini menjadi apa? 2 dikali min sin 2x. Oke. Oke. Kemudian kita turunkan yang bawah. Yang bawah ini jika sin 2x diturunkan jadi turunannya 2x 2. Setengahnya tetap ya ini ya, setengah, karena ini adalah koefisien. Ini sin 2x jadi turunkan adalah turunannya dari 2x itu adalah 2 dikali turunannya sin 2x. Sin 2x turunannya adalah cos 2x. Nah begini. Kalau sudah begini tinggal kita masukkan saja nilainya. X sama dengan 0-nya ini ke masing-masing, berarti sama dengan 4 nya tetap ditambah. Oke, 3 dikali cos 2x, cos 2 dikali 0 berarti cos 0 ya, cos 0 ditambah 3 dikali 0. Oke, dikali 0 dikali min 2 sin
0 juga. Oke, berarti ya 0 nanti itu. Per yang ini adalah setengah, sama ini habis tinggal 1 cos 2x cos 2 dikali 0. Oke, cos 2 dikali 0 berarti kita sudah dapatkan tentunya ini 4. Oke, ditambah cos 0 itu 1, berarti ini 3, ditambah itu 0, ini kan 0, dikali ini juga 0 pastinya, per cos 2 dikali 0 kan juga 0, berarti cos 0 sama dengan 1. Nah, hasilnya sama dengan 7 gitu. Kalau kita pakai cara L'Hopital, oke 7. Nah, bagaimanakah cara yang kedua? Nanti teman-teman bisa juga melakukan ini untuk beberapa model-model soal yang lain yang ada di 2017 nanti. Kita langsung cek aja pakai cara yang kedua. Kita copy dulu ini biar. Cara yang kedua, kita bisa coba untuk memodifikasi bentuk ini, ya kan? Bentuk yang ini kita bisa modifikasi, kita rubah jadi, oh ya, kita tadi kan sudah punya bahwa sin x cos x itu sama dengan setengah dikali sin 2x, maka bentuk ini akan menjadi limit x mendekati 0. Oke, 4x ditambah 3x cos 2x per berapa, setengah sin 2x. Nah, dari sini kita bisa pecah. Kalau ada limit ini kan bisa dipecah, ini ditambah yang limit ini kan, gitu kan, sesuai kaidah dari apa namanya matematik, penjumlahan matematik. Nah, kita bisa tuliskan limit x mendekati 0 jadi 4x per setengah sin 2x ditambah 3x cos 2x per setengah sin 2x juga. Oke, boleh. Nah, sekarang kita ini bisa kita naikkan ke atas kan, jadi berapa? Limit x mendekati 0 8x per sin 2x. Nah, ditambah ini tentunya kalau ada penjumlahan limit sama artinya limitnya kan begini juga. Oke, ini jadi 3x, kita naikkan ke atas, ini bisa jadi 6x cos 2x per sin 2x. Nah, oke, kita sekarang coba lagi bisa modifikasi dengan cara seperti ini. Cos ini kan sama artinya dengan apa? Sepertangan 2x. Oke, berarti limit ini akan sama dengan 8x per sin 2x ditambah. Oke, kita lanjut lagi. Limit x ini mendekati 0 ya. X mendekati 0 6x per tangan 2x, bolehkah? Oke, boleh. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bentuk bahwa kalau kita punya limit apa, x mendekati 0 sin a suatu bentuk u per bu, ataupun kebalik kita punya b atau a u per sin bu, maka ini nilainya adalah a per b, ini juga a per b. Begitu pula ini kalau tangan. Nah, makanya tantangannya di model ini adalah teman-teman harus punya pengetahuan banyak tentang rumus-rumus trigonometri dan sifat-sifat limit pada trigonometri. Maka ini sesuai sifat yang ini, 8x per sin 2x, maka ini jadi 8 per 2 ditambah ini. Oke, 6x per tan 2x jadi 6 per 2, maka ini 4 dan ini 3, hasilnya adalah 7 juga. Nah, ini dia, sama kan? Nah, makanya silahkan nanti teman-teman bisa pilih metodenya untuk mengerjakan limit trigonometri ini. Sekarang kita geser ke soal yang kedua ya. Oke, ini soal model yang kedua dari tahun 2017. Oke, silahkan mau di pause dulu, coba dikerjakan. Nah, kita langkah pertama mengerjakan limit tentunya kita langsung substitusikan. Maka kalau bentuknya tak tentu, kita harus melakukan perubahan agar nilai dari limit ini menjadi bentuk-bentuk yang tertentu. Maka langkah pertama untuk model yang seperti ini adalah ada limit x sekan seper x seperakar x min 1, maka kita perlu memisalkan ini dulu. 1 per akar x itu kita misalkan sama dengan y, misalkan gitu ya. Berarti kalau kita punya seper x, oke, kita kuadratkan maka sama dengan y kuadrat. Artinya kita punya nilai
X itu sama dengan 1/Y kuadrat. Nah, dari sini kita juga punya konsekuensi kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya akan mendekati 0 karena 1 tak hingga sama dengan 0, mendekati nilai 0. Oke. Set ini sudah, sekarang kita coba untuk memodifikasi bentuknya dengan memasukkan permisalan-permisalan yang ada. Berarti limit X mendekati tak hingga kita rubah jadi Y mendekati 0 dengan bentuk limitnya menjadi X-nya itu, X-nya ini sama dengan ini 1/Y kuadrat. Oke, sekan 1 akar X jadi sekan Y minus 1. Oke, nah sekarang kita coba. Ini sama dengan berarti limit Y mendekati 0 1/Y, kita rubah saja sekan itu Y kuadrat ya. Sekan itu adalah 1 cos oke minus 1. Nah sekarang dari bentuk ini kita coba modifikasi ini, kita masukkan aja yang bentuk ini dulu ya. Nah kalau kita tuliskan dalam bentuk ini, tulis saja begini 1/Y kuadrat. Ini kalau tak tulis tak samakan penyebutnya di cos Y, berarti 1 minus cos Y per cos Y. Mungkin teman-teman nanti akan punya jalan sendiri-sendiri untuk bisa merubah ini, karena modifikasi itu berkaitan juga tentang intuisi matematik, feeling teman-teman, pengetahuan tentang teman-teman tentang rumus-rumus yang ada. Bisa dimodif bagaimana, nanti mungkin setiap orang akan punya metode yang berbeda juga. Nah sekarang dari sini dari sini saya mau lari untuk memodifikasi bahwa oke, kita coba ini. Kita modifikasi cos Y itu, kalau kita misalkan itu adalah sama dengan cos 2 kali setengah Y kan boleh. Maka ini sama dengan cos alfa 2 alfa cos 2 alfa, maka ini bisa dirubah jadi 1 minus 2 sin kayak yang tadi. Kita bisa merubah jadi bentuk-bentuk sesuai rumus trigonometri tadi ya. 1 minus 2 sin kuadrat, sin kuadrat dari setengah Y. Oke, masuk ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke sini. Kita coba masukkan ke sini. Yuk kita cek limit Y mendekati 0 1 min Y kuadrat. Kita masukkan 1 minus cos Y, kita rubah jadi ini 1 minus 2 sin kuadrat setengah Y. Oke, per cos Y. Nah sekarang kita coba limit Y mendekati 0. Oke, kita bisa hilangkan ini 1 min 1 hilang, minus ketemu minus jadi plus, bentuknya jadi seperti ini. Oke, per cos Y. Nah, oke, siap. Sekarang kita bisa rubah ini menjadi pengetahuan tentang ini, limit-limit yang tadi, limit X mendekati 0, misalkan ada sin A suatu bentuk tertentu U, misalkan di sini ya B dan dikali bentuk tertentu juga, atau tangan, atau ini terbalik, itu bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan ini. Sekarang coba cek aja teman-teman ini. Oke, ini bisa kita rubah Y dikali Y kan, 1/Y dikali Y. Nah sekarang duanya saya taruh di depan. Oke, ini duanya. Kemudian sin kuadrat ini saya pecah jadi sin setengah Y per, sambilkan Y1. Oke, dia kalikan lagi sin setengah Y. Boleh kan kita bisa kuadrat. Oke, kali Y juga dikali 1 per cos. Nah sekarang kita masukin aja Iki, masukin 2. Tetap sin ini sesuai sifat yang ini tadi, jadi ketemu setengah. Ini setengah. Oke, dan 1 cos Y kalau kita masukkan Y sama dengan 1 per 1, jadi sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya berapa? Tinggal setengah. Oke, begitu teman-teman modifikasinya. Nah memang bentuknya agak ribet, jadi kita harus pintar-pintar modifikasi. Setengah ya jawabannya. Oke, kita ke model soal yang berikutnya. Oke, ini model soal yang ketiga.
Silakan teman-teman pilih saja pakai metode L'Hospital atau pakai yang metode penguraian. Nah, coba aja. Kalau saya pakai L'Hospital aja ya. Coba nanti teman-teman bisa pakai metode yang satunya. Kita cek. Kita masukkan aja dulu, sepertinya memang 0, ini masukkan 0 ditambah 0 juga ini 0 per 0. Bilangan tak tentu, maka kita harus rubah. Bisa dilakukan dengan metode L'Hospital kalau bentuk limitnya menghasilkan nilai 0 per 0. Syaratnya L'Hospital kan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masukin saja bentuknya, jadi bentuk turunannya langsung kan. Oke, kalau sudah terampil nanti akan cepat. X diturunkan jadi 1 ditambah X cos, berarti ini I, U, ini V nya, berarti turunan U aksen. Jadi 1 dikali V nya tetap cos X ditambah U, V aksen, U nya tetap, V aksennya jadi cos, jadi min sin. Oke kan gitu. Oke, per ini kita bisa rubah jadi apa tadi, setengah sin. Kita rubah dulu langsung. Jadi ini sama dengan setengah sin 2x, maka kalau kita turunkan langsung jadi setengah dikali 2 dikali sin cos jadinya kan. Oke, ini turunannya langsung. Oke, kalau gitu kita sudah bisa masukkan aja. Sama dengan ini 1 tetap 1 ditambah 1 dikali cos 1 ya 1 kan gitu ya. Cos 1, cos 0 ya, cos 0 itu 1, berarti kan nilainya 1, berarti gitu. Ditambah x nya 0, berarti ini 0 per coret ada 1 cos 2x, cos 2 dikali 0 cos 0. Cos 0 itu nilainya sama dengan 1. Sudah ketemu sama dengan 2. Wah, cepet banget ternyata ya. Begitu kalau sudah terampil. Tinggal beberapa langkah yang lainnya bisa kita ada di pikiran. Oke, lanjut kita ke soal yang bentuknya ke 4. Nah ini dia. Oke, ini model soal yang keempat. Jadi mirip dengan model soal yang keberapa tadi? Model soal kedua tadi ya, yang harus modif dan memisalkan. Nah ini kita bisa misalkan, ini misalnya ya. Misalkan saya tunjukkan clue-nya, misalnya 1 per X itu sama dengan Y. Oke, maka X itu sama dengan 1 per Y. Dan kemudian efeknya kalau 1 per X kuadrat itu maknanya sama dengan Y kuadrat, kan gitu ya. Nah sekarang kita punya bentuk ini dan kita bisa modif. Akhirnya tadi apa? Kalau X nya mendekati tak hingga, maka Y nya akan mendekati 0. Oke. Nah dari situ kita bisa modif ini jadi bentuknya limit X mendekati Y mendekati 0, X nya jadi 1 per Y, oke, dikali kotangan 1 per X itu jadi Y, oke, terus dikali sinus 1 per X kuadrat sinus Y kuadrat, bukan sin kuadrat ya tapi sin Y kuadrat, bentuknya gini. Oke, dari situ kita bisa modif lagi jadi bentuk apa? 1 per Y, kotangan itu sama dengan 1 per tangan Y. Oke, dan kemudian sin Y kuadrat ini perlu kita modif jadi gimana bentuknya? Oke, tadi kita punya pengetahuan bahwa kalau ada limit X mendekati 0 dari suatu bentuk sin A, suatu koefisien dikali bentuk tertentu U, bentuknya bisa macam-macam, bisa kuadrat, bisa pangkat 3. Yang penting di bawahnya nanti juga mengandung B dikali bentuk yang sama dengan yang atas ini, maka hasilnya akan A per B. Itu ya sifatnya. Maka kita bisa modif ini karena di sini punya bentuk Y kuadrat, maka bisa kita kalikan dengan apa? Y kuadrat per Y kuadrat. Kenapa kita kalikan ini? Karena kalau kita kalikan Y kuadrat dengan per Y kuadrat, hasilnya kan juga 1, tidak merubah nilai. Dan tentunya nilai ini kita sesuaikan dengan bentuk Y kuadrat yang ada di sini. Oke, jadi bentuknya gimana? 1 per Y, 1 per tangan Y dikali sin Y kuadrat. Oke, kemudian per, kita perkan dengan ini Y kuadrat. Sisanya di sini ada Y kuadrat. Y kuadrat kita bagi dengan ini kan boleh, tinggal Y saja, kemudian Y nya sisanya kita taruh di sini, jadi Y per tan Y dikali sin Y kuadrat per Y kuadrat. Oke, jadi hasilnya apa? Ini tadi limitnya terus ya, ada tulisannya terus limit
Y mendekati 0 kan gitu. Ini per ini jadi 1. Oke, koefisiennya 1, sini 1. Dikali koefisiennya sini 1, sini 1 juga jadi 1. Kemudian ya 1. Tahu. Simpel tahu kalau sudah kita tahu polanya. Sip. Terus semangat belajarnya, semoga bermanfaat. Hormat dan bala pada orang tua karena itu kunci sukses dunia akhirat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.